Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan pada poin pertama, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, karena berperan dalam mendukung berbagai sektor kehidupan. Poin yang kedua, etika profesi informatika. Profesi di bidang informatika harus memiliki aturan etika yang jelas yang tertuang dalam kode etik. Yang ketiga, kode etik merupakan seperangkat aturan prinsip dan pedoman etika yang digunakan sebagai acuan bagi para profesional. Yang keempat, prinsip utama, yaitu hormat, kemampuan, tanggung jawab, dan integritas. Yang kelima, tujuan kode etik, menjaga kualitas moral, memberikan pelayanan terbaik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Ini saya akan menjelaskan materi kami yang B, CM, Codes of Ethics and Professional Conduct. Didirikan pada tahun 1947 dan bergerak di bidang ilmiah dan pendidikan komputer. Untuk sekarang memiliki 78.000 anggota dari pelajar hingga profesional dan membimbing anggota SMI bekerja dengan integritas dan tanggung jawab dan menekankan privasi data, keamanan, menghindari konflik kepentingan, dan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan berbagi pengetahuan. Dan terakhir, menjadi standar etika internasional bidang TI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi informatika lainnya. Dan yang pertama itu ada integrasi, kompetensi, menjaga rahasia, dan hindari konflik. Yang kedua ada larangan atau membuat malware, mencuri software, dan memanipulasi kode. Yang ketiga ada etika sistem analisis, itikat baik, hak cipta, dan kerahasiaan data. Dan yang terakhir ada etika developer atau kualitas kode, keamanan, kolaborasi, dan non-diskriminatif. Yang D ada prinsip-prinsip kode etik profesi informatika. Yang pertama itu ada standar teknis, yang kedua kompetensi, yang ketiga tanggung jawab profesional, yang keempat kepentingan umum, yang kelima integrasi, yang keenam objektivitas, yang ketujuh kerahasiaan, dan yang terakhir ada etika dan reputasi profesional. Saya ambil contoh seperti standar teknis. Berikut beberapa contoh prinsip kode etik profesi informatika yang terkait dengan standar teknis. Yang pertama itu ada menggunakan teknologi yang sesuai, yaitu memilih dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Yang kedua, mengikuti standar keamanan. Mengikuti standar keamanan yang ditetapkan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak yang ilegal. Menggunakan perangkat lunak yang ilegal dan tidak melakukan pembajakan perangkat lunak. Yang keempat, mengikuti standar interoperabilitas. Mengikuti standar interoperabilitas untuk memastikan bahwa sistem dan perangkat dapat bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, menggunakan protokol yang standar. Menggunakan protokol yang standar untuk komunikasi, data, dan jaringan. Selebihnya Anda bisa mencari di internet. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsekuensi pelanggaran kode etik. Ketika seseorang melanggar kode etik, ada beberapa akibat yang bisa terjadi, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Berikut ini saya akan memaparkan 7 konsekuensi pelanggaran kode etik. Yang pertama itu ada teguran internal, di mana biasanya pelanggaran kecil akan ditindak dengan teguran dari atasan atau sebuah lembaga. Ini seperti peringatan pertama agar kita sadar dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua ada pemberhentian kerja, di mana kalau pelanggaran yang dilakukan serius, perusahaan atau sebuah instansi biasanya memutuskan hubungan kerja. Artinya seseorang bisa kehilangan pekerjaannya karena dianggap tidak bisa menjaga profesionalitas. Yang ketiga ada sanksi profesional atau sebuah pencabutan sertifikat, di mana ada beberapa profesi membutuhkan sertifikat resmi untuk bisa bekerja, misalnya dokter, guru,
atau programmer bersertifikat. Di mana jika melanggar kode etik, sertifikat ini bisa dicabut sehingga seseorang tidak bisa menjalankan profesinya secara sah. Yang keempat, ada tuntutan hukum, di mana ada juga pelanggaran yang bisa dibawa ke ranah hukum, misalnya sebuah pencurian data atau pelanggaran hak cipta. Konsekuensinya bisa berupa proses pengadilan, berupa denda atau bahkan hukuman penjara. Yang kelima, ada hilangnya reputasi. Nama baik adalah modal utama seorang profesional. Jika reputasinya rusak, orang akan kehilangan kepercayaan dari rekan kerja, klien, bahkan dari masyarakat. Dan untuk membangun kembali reputasi itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang keenam, ada dampak finansial, di mana pelanggaran juga bisa menyebabkan kerugian materi. Misalnya harus membayar denda, ganti rugi, atau kehilangan proyek besar. Hal ini bisa juga merugikan baik individu maupun perusahaan. Dan yang terakhir, ada pendidikan atau pelatihan tambahan, di mana dalam beberapa kasus pelanggar diwajibkan mengikuti pelatihan ulang tentang etika atau profesionalisme, di mana tujuannya supaya kesalahan yang sama tidak terulang dan mereka bisa kembali bekerja dengan lebih baik. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian kode etika dengan konteks regional. Nah, di kelompok 2 akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang informatika di era digital. Nah, tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan bahwa penyesuaian kode etika dengan konteks regional, yang pertama itu sesuai dengan budaya, norma, nilai, dan hukum lokal. Nah, dari poin yang pertama ini dapat dijelaskan bahwa kode etika dengan konteks regional itu mencakup ada budaya, norma, nilai, dan hukum lokal. Poin yang kedua itu menghormati keragaman budaya dan hukum setempat. Di poin yang kedua ini ternyata penyesuaian kode etika dengan konteks regional itu dapat menyesuaikan keragaman budaya dan hukum setempat. Untuk yang poin ketiga ini, kebijakan organisasi menyesuaikan standar global dan lokal. Nah, yang ketiga ini bagaimana sih penyesuaian kode etika dengan konteks regional? Itu dapat menyesuaikan dari sebuah standar global dan lokal, yaitu ada sebuah standar. Untuk yang keempat, relevan untuk menyelesaikan masalah etis di tingkat lokal. Ternyata penyesuaian kode etika dengan konteks regional itu ada penyelesaiannya. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima itu pelatihan dan kesadaran etika di lingkungan kerja. Dari penyesuaian kode etika dengan konteks regional ternyata ada untuk menyelesaikan, ada juga untuk memiliki sebuah pelatihan atau kesadaran etika di lingkungan kerja. Dari dapat simpulkan bahwa penyesuaian kode etika dengan konteks regional itu mencakup ada budaya, norma, nilai, dan hukum lokal. Dari ketiga itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan hukum setempat memiliki standar global dan lokal ketika saya gabungkan. Nah, selanjutnya itu cara menyelesaikan melalui etis di tingkat lokal. Ada cara menyelesaikan untuk yang terakhir itu bagaimana sih kesadaran etika di lingkungan kerja. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk penyesuaian kode etika dengan konteks regional. Sekian dan terima kasih.